Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moralisa, BP 18-0030. Saya di sini berasal dari kelas SI1 dengan mata kuliah yaitu adalah Analisa Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu adalah Bapak Ulia Ilhami Ersah MKom. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan mengenai soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari soal yang telah diberikan, dan ini adalah jawaban yang saya buat di double folio. Ini jawaban saya. Maaf ya. Untuk soal yang pertama yaitu adalah jelaskan apa yang Anda pahami tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah merupakan gabungan dari kinerja-kinerja atau prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat memberikan manfaat atau fungsi bagi penerimanya. Yang kedua yaitu adalah analisis perancangan sistem. Analisis perancangan sistem yaitu adalah merupakan penggambaran atau perencanaan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah yang akan dimasukkan ke dalam satu kesatuan yang utuh sehingga dapat berfungsi, di mana fungsi dari analisis perancangan sistem ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana sistem yang akan dibentuk. Selanjutnya itu adalah aliran sistem informasi lama. Aliran sistem informasi lama ini adalah merupakan aliran sistem informasi yang masih dibuat secara manual dan belum terkomputerisasi atau tersistem. Sedangkan aliran sistem informasi baru yaitu adalah aliran sistem informasi yang sudah dirancang secara terkomputerisasi dan terprogram dan tidak menggunakan secara manual lagi sehingga dapat memberikan kinerja secara efisien dan efektif. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang nomor 2. Dari soal nomor 2 yaitu adalah apa saja alat bantu dalam merancang sistem informasi. Yang pertama yaitu adanya ASI, yaitu adalah aliran sistem informasi. Di mana pengertian dari aliran sistem informasi ini adalah merupakan suatu bagan yang menunjukkan arus pekerjaan serta keseluruhan dari sistem. Bagan yang ada dalam sistem menunjukkan urutan-urutan dan prosedur-prosedur yang ada dalam beberapa sistem. Yang pertama, simbol yang pertama yaitu adalah ini disebut dengan kartu plong atau punch card yang merepresentasikan input-output yang menggunakan kartu plong. Yang kedua yaitu adanya dokumen. Ini adalah gambar dokumen yaitu yang untuk merepresentasikan dokumen input maupun output baik secara proses mekanik maupun manual. Ini ada lambang proses dari komputer. Ini lambang dokumen yang tadi. Ini lingkaran yaitu adalah merupakan lambang penghubung dari halaman yang sama. Yang ini adalah garis atau tanda panah, ini menggambarkan atau menunjukkan arus atau garis alir dari suatu sistem. Ini yang menunjukkan yaitu adalah secara manual proses. Ini penghubung halaman tapi dengan halaman yang berbeda. Selanjutnya yaitu adanya CD, ini ada konteks diagram atau bisa disingkat dengan CD. Konteks diagram ini merupakan level teratas dari diagram arus, diagram alir data yang menggambarkan hubungan input-output antara sistem dengan dunia luar. Yang pertama yaitu ini adalah gambar proses atau simbol proses. Ini sama, simbol tanda panah itu adalah merupakan simbol tanda alir dari suatu program yang menjelaskan arahnya. Ini adalah simbol dari external entity. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya DFD atau data flow diagram. Data flow diagram ini adalah merupakan gambaran 149 simbol. Gambar ini tidak tergantung perangkat keras, lunak, dan simbol-simbol yang digunakan seperti simbol proses yang digunakan adalah seperti ini, simbol penyimpanan data seperti ini, simbol sumber data dari seperti ini, dan simbol aliran data yaitu sama tanda panah. Yaitu adalah nomor 3, yaitu adalah langkah-langkah seorang analisis dalam merancang sebuah sistem. Yang pertama yaitu adalah perencanaan. Perencanaan ini adalah proses perencanaan atau pembuatan sebuah laporan perencanaan dari sebuah sistem ini dengan menggunakan sistem informasi yang berhubungan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu ada analisis. Analisis yaitu adalah tahap penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh yang akan dibagi ke dalam bentuk komponen-komponen
atau bagian-bagian sehingga dapat diidentifikasi dan dievaluasi bentuk-bentuk dari permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan, dan komponen-komponen sehingga dapat diselesaikan dengan. Yang ketiga yaitu adalah tahap desain, yaitu adalah merupakan tahap perancangan dari sebuah sistem, yaitu tahap bagaimana sistem akan dibentuk atau bagaimana sistem akan dibuat. Selanjutnya keempat yaitu adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini adalah tahap pemrograman atau tahap pembuatan program sesuai dengan algoritma dan logika dari suatu sistem yang akan dirancang atau dibuat. Yang kelima itu adalah tahap testing. Tahap testing ini adalah tahap untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dari hasil sistem informasi yang telah dibuat, yaitu atau kesalahan-kesalahan, dan mengevaluasi dari sistem tersebut. Yang keenam yaitu adalah implementasi, yaitu adalah tahap penerapan dari suatu sistem tersebut. Apakah sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah tahap pengoperasian dan perawatan atau pemeliharaan, yaitu tahap di mana sistem yang telah dirancang secara sempurna dan telah dievaluasi bentuk kesalahan-kesalahan yang ada, maka akan dilakukan operasi atau percobaan dan bagaimana. Selanjutnya yaitu ada nomor 4. Nomor 4 yaitu adalah buatkan diagram alir dari entiti seperti pembeli, pelayanan toko, bagian gudang, kasir, pemilik toko. Di sini yang pertama yaitu adalah dengan narasi pembeli. Saya akan jelaskan prosesnya, yaitu adalah pembeli menyerahkan daftar permintaan barang kepada pelayanan toko, kemudian pelayanan toko akan membuat daftar pesanan barang, dan daftar pesanan barang akan diserahkan kepada bagian gudang. Kemudian bagian gudang akan mengecek barang dan menyiapkan barang yang dipesan. Dan barang yang telah dipesan, yang telah dicek oleh bagian gudang, yaitu akan diserahkan kepada bagian kasir, yaitu barang yang akan dipesan, dan kemudian kasir akan membuat faktur pembelian barang. Dan dari faktur pembelian barang tersebut, yaitu akan diserahkan kembali kepada pembeli, di mana pembeli setelah mendapatkan barang, yaitu akan melakukan proses pembayaran. Proses pembayaran tersebut akan diterima oleh kasir, dan kasir akan membuat kwitansi pembayaran, dan kwitansi pembayaran ditambah dengan barang. Kemudian kwitansi pembayaran tersebut akan diserahkan lagi kepada pembeli. Setelah itu, maka kasir akan membuat laporan penjualan, baik itu laporan penjualan harian, laporan penjualan bulanan, dan laporan penjualan tahunan. Dan laporan penjualan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan, yaitu laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan. Itulah jawaban UTS dari saya, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Baiklah, sekian hasil video saya dalam menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.